Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita menyatukan hati kita untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 112 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus.
Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 2 dan 5. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat dari hukum ketiga dan maksudnya. Begini bunyinya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa, serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1 dan 2. Yang syarat dengan dosa
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 847 ayat 1 tambah 3. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca secara bergantian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?
Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 205 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Yesus, tolong bimbing kami agar jangan tersesat, dan teguhkan iman kami tetap kokoh selamanya. Jika Kau bersama kami, tiada lagi bahaya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 dan 2. Damai dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini yang diberi nama minggu pertama setelah Trinitatis, diambil dari Lukas pasal 8, dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 39. Lukas pasal 8 dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 39. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari, lalu menceritakan hal itu di kota dan kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus
ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana ada kekacauan, keributan, pasti di situ ada keinginan agar terjadi ketenangan, kedamaian. Di mana ada tangis, maka di situ pasti ada keinginan tawa. Di mana ada ketegangan, situasi yang mencekam, pasti di situ ada keinginan agar terjadi ketenangan. Di mana ada kesedihan, di situ pasti ada keinginan untuk bersukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nats ini adalah seorang laki-laki yang dirasuki oleh roh jahat, oleh setan, sampai-sampai membuatnya tak berdaya. Ia pun tidak lagi berpakaian, ia pun tidak lagi tinggal di rumah, bahkan tempat tinggalnya pun adalah kuburan. Kita bisa membayangkan, saudaraku, bagaimana orang tua dari laki-laki itu berharap kiranya anaknya dapat segera sembuh dari penyakit yang dirasuki oleh roh jahat itu. Tapi kita pun bisa membayangkan bahwa itu hanya sebatas keinginan, karena kuasa roh jahat itu sangat dahsyat kekuatannya, sampai-sampai rantai yang mengikat tangan dan kaki, bahkan dibelenggu, itu pun dapat diputuskan oleh kekuatan roh jahat yang ada pada diri laki-laki itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Suatu ketika Yesus bertemu dengan laki-laki yang dirasuki roh jahat itu di sebuah tempat yang bernama Gerasa, ketika Yesus baru menyeberang di danau Galilea. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang kerasukan roh jahat itu kemudian berteriak, tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata roh jahat itu, ternyata setan itu kenal dengan Yesus. Sampai-sampai keluar perkataannya, "Apa urusanmu, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Ada 3 sebutan untuk menyatakan kehebatan Yesus. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Saudaraku, roh jahat ini, setan ini, iblis ini, dia tahu bahwa pada akhir zaman Yesus akan menyiksa setan-setan, akan menyiksa roh-roh jahat dengan mencampakkan ke api neraka. Nah, saudaraku, roh jahat itu berpikiran ini saatnya Yesus akan menyiksa, jangan dulu siksa. Saudaraku, kenapa iblis itu meminta jangan dulu siksa? Di balik permohonan jangan dulu siksa, bisa saja ada tujuan supaya jangan aku aja yang kau siksa. Aku akan mencari manusia-manusia yang akan kujadikan sahabatku untuk kemudian supaya banyak yang akan disiksa. Aku masih akan memasuki roh jahatku kepada banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus kemudian memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari orang itu. Karena orang yang dirasuki roh jahat itu benar-benar disiksa, diseret-seret. Kita bisa bayangkan, saudaraku, orang yang diseret-seret pasti akan luka-luka dong tubuhnya. Kemudian supaya tidak diseret-seret, maka keluarga mengikat dengan rantai tangan dan kaki. Tapi roh jahat itu memutuskannya. Dari situ nampak bahwa kuasa roh jahat itu amat dahsyat. Ia dibawa ke tempat sunyi. Berarti dari sini, saudaraku, kita bisa tahu tempat-tempat sunyi sangat disukai oleh setan. Itu sebabnya tak heran kalau rumah kosong yang lama tak dihuni, kemudian orang berkata di rumah itu banyak setan. Karena memang dalam nats ini tempat-tempat sunyi suka setan ada di sana. Saya jadi teringat ketika seorang ibu berkata kepadaku, "Pak Pendeta, di rumahku banyak setan. Tolonglah Pak berdoa." Kemudian saya katakan, "Oke deh, besok ya
saya akan datang malam hari ke rumahmu. Kita akan berdoa. Kenapa malam hari? Karena ada di balik itu yang ingin saya selidiki. Ya, waktu saya tiba, ternyata rumah keluarga itu gelap. Lampu teras dimatikan. Lampu samping rumah belakang dimatikan. Rumah di dalam remang-remang. Kenapa ibu lampu di rumahmu seperti ini? Remang-remang. Ya, menghemat amang pendeta. Jadi saya sudah pastikan karena rumahmu remang-remang, kau matikan lampu karena ingin hemat, jadi rumahmu nampak sunyi, maka datanglah setan-setan ke rumahmu. Mulai sekarang hidupkan lampu-lampu, harus terang. Sejak itu ibu itu pun menghidupkan lampu teras rumahnya dan tidak pernah mematikan kalau malam. Begitu juga dengan samping dan belakang. Dan kemudian ibu itu pun berkata kemudian hari, sudah tenang perasaanku Pak Pendeta di rumah. Sejak ku buat rumahku terang benderang dan tidak lagi nampak sunyi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang dirasuki oleh iblis, dia akan dipisahkan dari ibunya. Dia akan dipisahkan dari abang dan kakak dan adik. Bahkan dia akan dipisahkan dari rumahnya. Dia tidak suka melihat bapak, ibu, abang, kakak, adik, bahkan rumahnya. Dia hanya senang di pekuburan. Kenapa? Karena pekuburan itu kan sepi. Itu sebabnya sering orang berkatakan banyak iblis di pekuburan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus bertanya kepada setan itu. Bukan bertanya kepada orang yang dirasuki setan. Tapi kepada setan itu Yesus bertanya pada ayat 30. Siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Saudaraku, Legion itu adalah sejumlah kumpulan besar makhluk roh jahat. Coba bayangkan sekumpulan besar makhluk roh jahat. Kita bisa bayangkan satu saja roh jahat, satu saja setan bisa membuat orang tak berdaya. Ada orang menangis tiba-tiba dan kemudian lari dan berkata, aku lihat setan. Berapa kau lihat setan? Satu sih. Nah saudaraku, ini dalam jumlah besar. Sehingga tak heran kalau kemudian pada ayat 29 Legion itu memutuskan segala pengikat yang ada pada kaki dan tangan serta menghalaunya ke tempat sunyi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan ke tempat sunyi. Jadi tempat sunyi itu adalah tempat di mana setan suka tinggal di sana, termasuk di kuburan. Kalau ada rumah kosong yang tidak ditinggali oleh pemiliknya sampai bertahun, maka orang akan berkata rumah itu telah dihuni banyak setan. Saudaraku, saya pernah diberitahu oleh seorang ibu, Pak Pendeta, rumahku banyak setan, kami sering diganggu.
tolonglah Pak Pendeta untuk mengusir setan itu dan berdoa. Saya katakan oke, besok malam kita akan berdoa di rumah ibu. Kemudian saya pun datang esok malam. Saya ingin dan sengaja memilih hari malam untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Saya datang, kemudian dari jarak kejauhan tertentu saya melihat teras rumah itu gelap. Teras samping kiri kanan gelap. Belakang rumah gelap. Di dalam rumah remang-remang. Kemudian saya ketuk pintu sambil memanggil mereka. Maka si ibu dan anak-anak pun keluar. Kenapa lampu teras rumah dimatikan, teras samping kiri kanan dimatikan, lampu di belakang dimatikan untuk menghemat Bapak Pendeta? Oh begitu. Saya tidak perlu berpanjang cerita, saya langsung katakan karena rumah ibu remang-rembang dan cenderung gelap sehingga terkesan sunyi, maka setan pun suka masuk ke rumahmu. Saudaraku, ini jelas dikatakan bahwa setan itu menghalau orang yang dirasuki ke tempat sunyi. Jadi rumah walaupun dihuni oleh banyak orang, tapi kalau pada malam hari karena ingin menghemat sehingga semua dibuat gelap, itu sama dengan membuat rumahmu sunyi, karena memang iblis, setan, begu suka di tempat yang gelap dan sunyi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setan-setan itu memohon kepada Yesus agar mereka tidak diperintahkan untuk masuk ke jurang maut. Mereka meminta supaya dimasukkan ke dalam babi saja. Babi itu diperkirakan 2000 ekor. Kita bisa bayangkan saudaraku, 2000 ekor babi itu bisa pesta 1 tahun menikahkan anak orang Batak. Dalam Markus pasal 5 ayat 13b, ya kita bisa melihat jumlah besar babi itu. Saudaraku, dari sini terbukti bahwa roh jahat itu walau dia legion, terdiri dari banyak roh jahat, ternyata takluk kepada kuasa Tuhan. Tuhan itu hanya sendiri, tapi ternyata kuasa Tuhan itu membuat tak berdaya sekelompok roh jahat yang ada dalam diri seorang laki-laki. Yesus pun menyetujuinya. Maka roh jahat itu pun dimasukkan ke dalam babi yang ribuan ekor itu. Maka kemudian babi itu pun jatuh ke jurang dan masuk ke dalam danau serta mati karena lemas. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu kapan saatnya untuk menolong orang. Tuhan tahu kapan saatnya untuk menyelamatkan orang. Dengan diselamatkannya seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat itu, terbuktilah bahwa bagi Tuhan satu jiwa pun sangat berharga.
itu sama dengan perumpamaan yang diberikan Yesus meninggalkan 99 ekor untuk mencari 1 ekor domba yang tersesat. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini, Yesus menaklukkan roh jahat. Dari sini kita bisa melihat bahwa kuasa Yesus itu benar-benar hebat, dahsyat, dan luar biasa. Ketika roh jahat itu membuat seorang laki-laki tak berdaya, namun begitu ketemu Yesus, maka roh jahat itu seakan tak berdaya. Bukan seakan tak berdaya, memang kuasanya pun hilang. Mereka tak berdaya, mereka loyo. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang dirasuki iblis, ciri yang pertama adalah orang itu tidak tahu malu. Tadi jelas dikatakan bahwa laki-laki itu tak berpakaian. Artinya telanjang. Tapi dia tak malu. Kenapa? Karena kuasa roh jahat sedang merasukinya. Saudaraku, pada kenyataannya banyak orang Kristen tak tahu malu. Misalnya pergi ke pesta di Gedung Mulia Raja. Tak malu dia ambil makanan banyak-banyak di piring, padahal tak habis. Itu tanda-tanda bahwa ibu itu lagi dirasuki roh jahat. Kalau ibu-ibu lebih mementingkan memasukkan makanan ke dalam tas, padahal dia tahu masih ada tamu yang belum datang, dia tak tahu malu. Itu ciri-ciri orang yang sedang kerasukan setan, saudaraku. Artinya saudaraku, nas ini mau mengatakan bahwa salah satu ciri orang yang kerasukan setan adalah dia tak tahu malu. Dia tak berdaya, saudaraku. Sehingga pada saat ini kita diminta jangan pernah menyerah terhadap kuasa apapun. Kalau nafsu kedaginganmu mengatakan kepadamu, ambil. Andalkan kuasa Roh Kudus yang baru kita rayakan beberapa minggu lalu. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tahu malu. Roh Kudus itu akan membuat kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Kalau roh jahat saja yang terdiri dari beberapa roh jahat sehingga disebut legion tak berdaya atas kuasa Tuhan, maka sebagai orang Kristen amatlah rugi kalau kita tidak memanfaatkan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus. Kuasa Tuhan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa Tuhan yang datang kepada kita, saudaraku. Oleh karenanya, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus itu menaklukkan roh jahat, itu sama dengan Yesus menaklukkan iblis. Kalau iblis setiap hari selalu menggoda orang untuk meninggalkan Tuhan, kalau iblis itu setiap hari menggoda orang untuk melepaskan imannya, kalau setiap hari iblis itu berusaha
untuk melumpuhkan iman seseorang, maka hadapi iblis itu dengan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang berkata, dalam nama Yesus, enyah kau, katanya. Ya, kita juga dan saya juga tidak harus memerintahkan seperti itu. Dalam nama Yesus, enyah kau. Di situ berarti kita memerintah Yesus. Mestinya Yesus yang memerintah kita. Jangan kita yang membuat Yesus itu menjadi anak buah. Cukup kita katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah andalanku. Tuhan Yesus, tanpamu aku tak berdaya. Tuhan Yesus, kuatkan aku untuk merongrong. Jadi kita yang harus bekerja. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepadaku untuk mengenyahkan iblis. Tuhan Yesus, berikan kekuatan kepadaku untuk menyingkirkan kuasa roh jahat. Tuhan Yesus, berikan kuasa kepadaku untuk mematikan kuasa-kuasa roh jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin saudara sekarang merasakan rumahmu ada salah satu ruangan dihuni oleh setan. Saya pernah diundang oleh satu keluarga yang memiliki perusahaan besar, yang mengatakan dalam satu ruangannya ada setan. Ternyata ruangannya itu adalah gudang, dan gudangnya itu tidak ada lampu. Ya udah pastilah gudang itu akan menjadi tempat enak oleh iblis. Saya katakan pasang lampu. Kalau lampu ini akan hidup pada malam hari. Bila perlu lampu ini hidup 24 jam karena gudangmu kan gelap. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga tentu tidak boleh hanya mengatakan dalam nama Yesus, enyah engkau iblis. Tentu harus ada usaha. Jangan kita katakan lenyap, tapi engkau tetap pelit. Ingin hemat lampu, kau buat gelap-gelap semua. Yaitu bertolak belakang, saudaraku. Ketika kita menyatakan enyah, harus kita buat situasi itu menjadi situasi yang tidak disukai oleh iblis. Oleh karenanya, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita andalkan kuasa Yesus itu. Karena ini sudah terbukti, saudaraku, berlipat ganda setan itu dalam diri laki-laki yang disebut dengan legion. Ternyata tak berdaya. Mungkin atau barangkali ya, kita pastikanlah kita tidak akan pernah berhadapan dengan legion. Sejumlah besar roh jahat yang datang menghampiri kita. Jangan pernah takut, saudaraku, sejumlah besar saja kita diminta untuk hadapi dengan kuasa Roh Kudus. Apalagi yang datang itu cuma cucunya iblis atau anaknya iblis. Jangan pernah takut, saudaraku, dengan apapun yang ada di sekitarmu. Saudaraku, apa yang membuat kita dengan iblis? Iblis percaya kok dengan Yesus. Karena jelas di sini dikatakan, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Kita juga berkata, Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Sampai di situ masih sama kita dengan iblis. Sama-sama mengaku Yesus, sama-sama mengaku anak Allah, sama-sama mengaku yang maha tinggi. Tapi perbedaannya kita lanjut percaya kepada Yesus, dia maha kuasa, dia akan menghukum, dia akan datang kembali untuk membawa orang yang percaya untuk bertempat tinggal di sorga. Sementara iblis berhenti hanya sampai di situ.
mengaku Yesus anak Allah Maha Tinggi, tapi tak percaya akan kuasa Yesus. Tak percaya bahwa Yesus itu adalah Raja. Nah saudaraku, itulah yang membuat kemenangan kita. Kita percaya kepada kuasa Yesus, sehingga ketika kita menerima Yesus dalam diri kita, ketika ada orang dirasuki oleh roh jahat, udah jelaslah kuasanya antara langit dan bumi. Karena apa? Kuasa Yesus menaklukkan roh jahat. Mana kita pilih? Roh jahatkah yang akan ada dalam diri kita? Atau roh Allah? Tentu roh Allah saudaraku. Ketika roh Allah ada di dalam diri kita, maka kita telah memperoleh kekuatan yang luar biasa untuk kemudian meringankan langkah kaki kita berjalan terus menuju apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka perjalanan hidup kita yang tadinya terasa beban berat, dia akan menjadi ringan karena kuasa Allah selalu kita andalkan. Karena kuasa Yesus selalu kita andalkan. Oleh karenanya, jangan pernah ada orang Kristen yang menyerah terhadap tantangan apapun. Engkau tidak akan dapat menghadapi tantangan apapun kalau engkau tidak mengandalkan Yesus. Mulai sekarang, mari andalkan Yesus. Percaya kepada Yesus. Dengar firman Yesus. Rajin ke gereja, tekun berdoa, suka mendengarkan firman-Nya, suka melakukan firman-Nya, suka melakukan yang terbaik bagi sesama. Maka dengan demikian kuasa Yesus ada dalam diri kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu di mana kuasa Yesus menaklukkan kuasa roh jahat. Sekalipun legion kuasa roh jahat itu berjumlah banyak, tapi kuasa Yesus membuat mereka tak berdaya. Mereka minta ampun. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Oleh karenanya, biarlah Roh-Mu yang kudus yang selalu menolong kami, membuat agar kuasa Yesus lewat Roh Kudus yang menguasai hidup kami, yang ada di dalam hidup kami. Sehingga kalau kuasa Yesus yang kami andalkan, maka kekuatan apapun yang akan merongrong iman kami pasti dapat kami taklukkan, karena kuasa Yesus melebihi dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Berkati Tuhan pengurus dan anggotanya. Biarlah Tuhan terus pakai kami untuk perpanjangan tangan kaki-Mu, perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu kemanapun dan dimanapun. Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka menjadi orang-orang yang handal, yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto, Wakil Presiden Bapak Gibran. Berkati mereka untuk memimpin negara dan pemerintahan. Biarlah Tuhan rakyat Indonesia semakin sejahtera. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saatnya akan menjadi negara yang maju. Tuhan yang di surga, kami serahkan jemaat yang sakit. Engkau memberkati segala obat yang dipakai dan yang dimakan. Biarlah Tuhan mujizat kesembuhan boleh nyata atas mereka. Aktivitas kami 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan nama-Mu selalu mulia dalam kehidupan kami.
kami pun selalu bersuka cita atas kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat 1 dan 3 sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Jemaat diundang berdiri. Walaupun setan di dunia penuh dia terkira, janganlah takut dan gentar, kita takkan binasa. Penghulu dunia walaupun menyerang, mustahil termenang. Kuasanya akan lenyap karena firman Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, karena Yayasan Badan Kerjasama Marturia tetap dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan dimanapun lewat ibadah online. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.